mencegah daripada mematikan. Salam Yuda Bramajaya. Damkar Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Baik, pada hari ini kita didampingi oleh petugas dari pemadam kebakaran ya, dengan Pak Imam. Pak Imam akan memberikan edukasi ataupun pelatihan bagaimana cara penanganan apabila terjadi kebakaran, ya, baik spontan maupun yang sudah terjadi, gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan tindakan awal untuk menggunakan alat pemadam kebakaran. Ya, jadi tolong buat teman-teman, semua teman-teman, ini berguna buat diri kita sendiri maupun untuk perusahaan kita ya. Dimanapun kita berada, tentunya harus mengetahui cara penggunaan alat pemadam kebakaran. Silakan Pak Imam diberikan edukasi. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam. Bapak-bapak, karyawan dan karyawati pemadam kebakaran, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberi kelancaran. Ini seyogianya jadwalnya pagi tadi karena kita alhamdulillah dapat berkah hujan, digeser mundur di saya. Ini mungkin yang kesekian kalinya saya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tidak bosan ketemu dengan kami ketika pemadam kebakaran. Ketemunya hanya memberikan penyuluhan, karena ketemunya pas ada kejadian kebakaran. Kalau itu luar biasa, Pak, kerugiannya besar. Kita sudah dikunjungi hanya untuk memeriksa dan lain sebagainya. Kerugian yang sangat kita bisa kecilkan. Hari ini kita santai saja, nanti nggak usah pegang-pegang. Ngadepi api ya. Kita santai saja, nanti ada peragaan pemadaman api secara tradisional, dan yang kedua menggunakan apa? Yang tradisional ini kenapa saya kenalkan? Kenapa? Saya yakin di rumah Bapak Ibu sekarang tidak punya yang namanya pemadam kebakaran. Karena kita berikan informasi dan ini bisa. Terus yang kedua kita menggunakan. Sebelum saya pelan-pelan saya ngobrol santai, izin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Ahmad Tuman Sanadi. Saya di pemadam kebakaran sebagai analis kebakaran. Yang profesional sebagai analis kebakaran. Dan di pemadam kebakaran, alamat kami kantor pusatnya ada di Jalan Mawarna. Jadi Damkar Samarinda itu tersebar ada 11 posko yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Samarinda. Dan kita dibantu teman-teman satuan-satuan relawan pemadam. Mungkin Bapak Ibu tahu, waktu pada kebakaran ada yang pakai motor, yang bawa mesin, ini namanya relawan pemadam kebakaran. Jangan kaget, relawan. Itu udah biasa kalau di sini. Nah, sebelum saya lanjut lagi, saya mau tanya, Pak, ada yang tahu berapa nomor teleponnya pemadam kebakaran? Ada yang tahu? Lab dulu, 113. Itu udah 2 tahun nggak bisa digunakan lagi. Kelas. Sudah gayanya betul. Jadi kita punya call center kebakaran di Samarinda. Ya, ada gangguan keamanan, perlu ambulan, ada kebakaran. Mulai teleponnya di 112. Kalau call centernya Kota Samarinda 112. Tapi kita pemadam kebakaran punya nomor khusus, nomor WA khusus. Jadi contoh gini, karena kami itu tugasnya tidak hanya memadamkan api, Pak, mohon maaf. Ada ular masuk dalam rumah, ada kucing yang nggak bisa turun dari atas plafon, ada sarang tawon tabuan. Mohon maaf kemarin, burung itu, Pak, burung bukan burung. Burung peliharaan itu, Pak, itu dia ada penandanya itu udah nggak muat lagi di kaki. Bingung nih yang punya.
Pak ini bisa nggak damkar solusinya gitu ya. Jadi mohon maaf, ada juga yang cincinnya ini udah nggak muat, datang ke damkar. Ke rumah sakit nggak bisa Pak, nggak mau melayani. Karena apa? Resiko bilangnya. Kalau damkar punya, ya kita bukan punya alat khusus, ya kita punya teknik untuk bisa mengeluarkan cincinnya. Malah sampai-sampai ada yang kucingnya nggak mau turun dari atas pelapor gitu, manggilnya tetap bisa. Nah ini kalau berkenan Bapak Ibu boleh disimpan nomor WA-nya. Jadi contoh gini, kalau ada ular, tolong difotokan, ya difotokan, kirim di caption bawaannya, ular masuk dalam rumah jalan ya diwetasin. Nanti di blok apa, gang apa, blok apa, kirim. Nanti petugas kita yang terdekat di rumah Bapak Ibu sekarang akan datang, akan mengevakuasi ular itu. Minggu-minggu ini yang sering kita dapat laporan, yang pertama ular, yang kedua biawak. Nomornya 0812 kalau berkenan disimpan. 0812 Iya. 0812 Di setting bro. ya 0812 5552 5133. 0812 5552 5133. Oke, sudah ya Pak? Perkenalannya cukup. Kita berbicara masalah kebakaran. Kejadian kebakaran di Kota Samarinda pada tahun 2023 tahun kemarin, dari Januari sampai Desember telah terjadi 299 kali kejadian kebakaran. Di tahun ini Januari sampai hari ini itu kurang lebih 120 kali kejadian kebakaran. Luar biasa kalau di Kota Samarinda kejadiannya, walaupun musim hujan pun tetap terjadi yang namanya kebakaran. Bapak Ibu bisa membayangkan, kita bekerja dari pagi sampai malam, rezeki dikumpulkan, bangunkan rumah, berikan perabotan, tapi yang namanya api ini bisa menghanguskan impian kita dalam waktu 15 menit. Ingat ya Pak, mohon maaf ini, kalau banjir masih meninggalkan bekas, tanah longsor masih meninggalkan, gempa bumi masih meninggalkan bekas, tapi yang namanya kebakaran ini masalah. Kalau bilang orang kita ini, tai tikus pun hangus bagaimana Pak kita memproteksi rumah kita ini supaya aman dari bahaya kebakaran? Pak, Bapak harus punya prinsip, Ibu harus punya prinsip. Kami petugas pemadam kebakaran juga punya prinsip. Apa prinsipnya? Lebih baik mencegah daripada memadamkan. Itu Pak prinsipnya. Ini harus kita waspada. Proteksi, menjaga proteksi kebakaran rumah kita ini perlu Pak. 60% kebakaran di Kota Samarinda diakibatkan oleh apa? Listrik. Yang kedua apa Pak? Gas gosong. Dari total 290. Bagaimana kita menyikapi? Salah satu contoh nih Pak, kalau listrik yang harus kita jaga apanya Pak? Instalasinya yang harus kita jaga. Gunakan listrik yang senormalnya saja. Contoh, kita menempati rumah yang ada 5 tahun pertama menggunakan daya listriknya 400. Ke tahun berikutnya tambah peralatan dari 400 naik ke 900. Dari 900 nanti naik lagi ke 1000 Pak. 1300. Tapi kita nggak sadar masih menggunakan instalasi ya 400. Standarnya 400 tadi. Belum ganti kabel. Ini menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kebakaran. Terpenting kita bisa memproteksi diri. Nah, kenapa Pak saat ini di Kota Samarinda digaungkan sama Pak Wali Kota kita di kegiatan Probebaya itu? Makanya setiap RT itu harus ada yang namanya APAT, alat pemadam api ringan. Minimal jarak 5 rumah nih harus ada APAT. Kalau tidak punya APAT ya handuk ada kan Pak? Selimut ada. Nanti kita contohkan, saya bawa kalau bilang kita serbet atau lap, nanti bisa untuk memadamkan. Nah, kenapa bisa terjadi yang namanya kebakaran? Disebabkan oleh api. Apa sih itu api? Api itu adalah suatu reaksi rantai kimia yang dikenal sebagai pembakaran. Api itu bisa terjadi karena bergabungnya 3 unsur Pak. Yang pertama ada panas, yang kedua ada bahan bakar, yang
ketiga ada oksigen. Jadi untuk memadamkan api itu berarti kita harus bisa mengganggu ketiga unsur yang ada. Boleh ganggu panasnya, boleh ganggu bahan bakarnya, boleh ganggu oksigennya. Panas, dari mana sumber-sumbernya kalau di dalam rumah kita? Dari listrik, dari bahan-bahan kimia. Itu adalah sumber-sumber panas yang ada di dalam rumah kita. Yang kedua adalah bahan bakar. Bahan bakar ini wujudnya ada tiga. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Di dalam rumah kita ada semua? Ada, Pak. Yang padat pasti ada, kayu, kertas, plastik, dan lain sebagainya. Yang cair ada? Ada. Alkohol, minyak, ya, cat, timer. Ini adalah bahan-bahan cair yang bisa dibakar. Yang ketiga adalah gas. Unsur yang ketiga adalah apa? Oksigen. Api itu sama seperti kita manusia. Kita manusia perlu oksigen. Api juga sama, Pak. Berapa kadar oksigen yang kita hidup secara normal seperti ini supaya Bapak, Ibu bernafasnya nyaman? Jadi berapa persen? Ada yang tahu? Ayo, Pak. Berapa persen? 30. Berapa, Dek? 20. Mendekati. 30. Berapa persen? 21%. Jadi gini, Pak, di dalam satu ruangan kadar oksigennya di bawah 15%. Ya, di bawah 15%. Tidak mendukung yang namanya pembakaran. Salah satu contoh, saya bakar api lilin. Kalau saya tutup dengan gelas ini, Pak, apa reaksi apinya? Padam. Ini yang akan kita simulasikan nanti. Saya akan bakar ini drum. Bapak nanti coba madamkannya menggunakan kain yang syaratnya harus dibasahi. Apa reaksi apinya? Ini pemadaman tradisional. Yang kita ganggu apa? Oksigennya. Bapak masuk dalam mobil, mohon maaf, tanpa dinyalakan 15 menit, apa yang dirasakan di dalam? Sesak nafas tengah, nanti keluar keringat dingin, 20 menit kemudian pingsan. Berarti kita perlu oksigen ya, Pak. Api juga sama, perlu Pak. Jadi untuk memadamkan api berarti kita bisa mengganggu panasnya, bisa mengganggu oksigennya, bisa mengganggu bahan bakarnya. Halus memutus mata rantai. Kenapa, Pak, petugas pemadam kebakaran itu di saat Bapak mungkin lihat kejadian kebakaran di pinggir jalan? Kenapa damkar itu di saat menyiramkan air tidak langsung ke apinya? Damkar pasti menyiramkan air ke rumah yang belum terbakar dulu. Itu maksudnya apa? Itu mengganggu panasnya dulu, Pak. Bangunan yang belum terbakar itu kita dinginkan. Setelah dingin baru kita ganggu api yang itu teknisnya. Tapi kita disalahkan, Pak, sama masyarakat. Itu damkarnya dibayar itu. Padahal itu udah standarnya kita. Beda yang terbakar ini posisinya satu rumah. Kita langsung operasi pemadamannya di titik api yang saya kira kalau untuk memadamkan api mudah-mudahan berapa. Oke. Kita di sini punya apa berapa Bu? 4 di atas masih ada. 1, 2, 3. Di atas. 3. Jenisnya adalah yang blue chemical powder. Ini Pak, ini namanya APAR, alat pemadam api ringan, berfungsi sebagai pertolongan. Ini kelas A, B, C, berarti semua jenis kebakaran bisa. Tiba-tiba ini jenisnya untuk kebakaran kelas A dan kelas B. Bapak ada kebakaran kelas C. Itu yang pom, Pak. Bapak pakai bawah. Biarkan handle bagian atas untuk free, ya, seperti ini. Yang kedua, cabut pinnya, tarik yang kuat. Fungsinya pin ini supaya tidak bisa ditekan. Makanya kalau mau dipakai harus dicabut. Cabut. Selanjutnya lepaskan selang. Usahakan megang selangnya harus di ujung. Coba ya, supaya kita bisa mengarahkan ke kiri ke kanan. Jangan setengah seperti ini. Atau seperti ini nih. Ini lihat nih, Pak. Biar nurut harus di ujung. Pak Adi senyum aja melihatnya. Satu lengan. Tidak boleh uji pressure-nya seperti ini. Pas kita pukul, Pak, karena ada kegagalan sistem, ini bisa terbang. Karena ini ada kekuatan tekanan pressure-nya hampir 8 bar. Makanya harus jarak jauh. Pukul yang kuat arah ke atas,
keluar berarti siap digunakan. Diangkat dulu tapi jangan dekat. Untuk memadamkan api adalah usahakan membelakangi arah angin atau dari api yang terkecil. Condongnya di mana angin itu, Pak? Kita membelakangi. Kalau ini jaraknya 2-3 meter. Tidak boleh terlalu deh. Paham ya, Pak? Terus yang tradisional. Ini mudah-mudahan semua berani mencoba nih. Saya menggunakan apa ini? Pakai serbet. Sampel. Kalau yang di aplikasi di rumah, Pak, apa yang bisa digunakan? Handuk. Sarung, handuk, selimut, Spray. spray, karung goni. Kalau karung goni itu jarang kita temukan, Pak. Kalau ini, Pak, horden boleh nggak? Nggak bisa, Pak. Tipis. Kenapa? Tipis, Pak. Bilang ibunya nggak bisa tuh bukan tipis, Pak, mahal. Karena ada bahan nilonnya, mohon maaf, Pak. Karena ada bahan nilonnya. Kita selimuti tangan kita. Ini SOP-nya cara megangnya aja sudah beda ya, Pak. Tidak boleh serta-merta Bapak megangnya gini. Ini api, Pak. Yang terbakar tangan kita nanti. Ya, kalau sudah posisi seperti ini, jalan ke tempat kejadian kebakarannya, boleh jalan menyamping. Kalau jalan ini nggak kelihatan, jalannya menyamping, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Sudah posisi dekat, sudah lepaskan. Apa tanda bahwa api ini sudah padam? Asap putihnya keluar, itu menandakan api sudah padam. Satu, handuk. Pak, handuk itu ada syaratnya kalau untuk dipakai kebakaran. Jangan handuk yang dipakai saat itu. Ya, benar-benar. Ini yang tepat. Sopinya cari media kain, syaratnya harus dibasahi, jalan ke tempat kejadian kebakaran. Kalau sudah seperti ini, lihat arah angin, ini normal, boleh dari situ. Nanti kalau sudah maju aja, lepaskan, mundur dulu, meyakinkan ini udah keluar rasa putihnya, berarti padam. Yakin, Pak, ya? Ambil kembali gitu. Kalau Bapak ragu-ragu resikonya ini, Pak, udah maju, mundur. Apa resikonya? Ngikutin. Oh, main lempar. Kalau pas nggak masalah, Pak. Kalau tidak pas seperti ini, oksigen masih ada, ini tetap bisa menyala. Ikonnya Pak D. Pak D yang pertama, Pak D. Maju pelan. Wow. Dilempar. Mana aja, pelan aja. Nikmatin. Ya. Minyak sudah, api sudah kita nyalakan. Ikannya mau di ini. Jempolnya, Pak. Wah, apinya besar ini. Ayo, Pak. Pak. Tar. Disimpan, lipat, dilindungi tangannya. Ya, pelan aja, pelan. Pak, pelan aja, Pak. Nikmatin. Ayo, maju. Oke, maju pelan. Wih, luar biasa. Ventilasi udaranya di rumah itu tertutup. Di tahun 2009, di depan Stimik Widya Cita Dharma atau di Jalan Kasturi itu, Pak, itu ada ledakan tabung. Yang kedua, Pak, lihat cermin di dalam rumah kita. Kalau sudah aromanya kenceng, tiba-tiba cermin di dalam rumah kita berembun, terindikasi ada kebocoran. Harusnya kalau yang normal, posisinya tinggal diarahkan 1, 2, 3. Cukup seperti itu aja, Pak. Nggak boleh ada penekanan dari atas. Ini udah normal. Dan nih, kalau sudah seperti ini, aman. Apa terjadi ledakan tiba-tiba ini langsung ke dalam? Enggak. Kalau sudah gini ya terbakar terus. Padamnya apa? Kalau bahan bakarnya habis, otomatis apinya padam kan, Pak? Untuk memadamkannya ya udah
regulatornya dilepas atau arah ke samping seperti ini. Ya, ini arah ke samping, Pak. Tapi regulator masih terpasang dengan kuat. Handle itu kalau ke bawah mengunci, melepas ke atas. Ke samping 45 derajat seperti ini. Tes. Ini kan aman ya? Aman ya? Sudah, aman kan? Boleh diarahkan handle-nya ke atas. Sudah, dia ada handle di, ada seperti apa ya? Apa namanya nih, Pak? Pentil. Itu biasanya, Pak, kalau dia lengket, ini kan di dalam. Kalau lengket, mengeluarkan suara. Supaya normal kita dorong dari atas seperti ini. Dorong. Biasanya kalau bocor kan gini. Coba ya, bocor ini. Bapak nggak usah panik, cukup ambil kunci motor atau obeng, tekan, dah, tekan ke bawah, baru lepaskan. Supaya posisinya dia kembali. Sekali aja. Kalau misalnya masih bocor ya 2 kali. Bunyi terus habis itu? Ya tekan-tekan tetap nggak keluar suaranya, Pak. Sekali itu ketiga. Baunya ada tetap. Nah itu Pak. Gimana Pak? Siapa tahu? Ini sudah bukan tekanan normal dari operator ini untuk pengisian bahan bakar yang ada. Kalau ini masih, ini Pak, dorongannya luar biasa loh. Ya, deras kan? Kalau sudah nggak deras itu berarti indikasi. Ya. Untuk pemadamannya jangan terlalu dekat, jaraknya 2 sampai 3 meter. Angin. Oke ya. Ayo, tarik aja kuat. Ya, lepaskan selang. Arah ke atas, pukul. Wih. Ayo, berangkat. Dari sini berarti Pak, izin Pak. Nanti kena anginnya ke sana. Dari sini. Las. Mundur lagi. Ya, hop. Padam. 2 meter. Lada. Jadi Pak. Ini kayaknya pemadamnya yang padam. Ayo. Tergantung apinya. Kondisi apinya, Pak. Habis. Habis.